Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulan. Saat ini saya akan membahas tentang bab 7 ya, pengembangan sistem. Nah, eh, perkembangan peradaban manusia itu pasti diiringi dengan perkembangan penyampaian informasi. Pengembangan sistem informasi dimulai dari tingkat kebutuhan masyarakat dengan tingginya kebutuhan masyarakat angkat informasi, itu akan semakin cepat pula sistem informasi berkembang. Nah, di sini Anda semua harus tahu apa sih definisi dari pengembangan informasi. Definisi dari pengembangan informasi adalah kumpulan kegiatan para analis sistem, perancang, dan pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasi sistem informasi. Untuk melakukan pengembangan informasi, tentunya perlu ada pendekatan sistem. Nah, apa sih pendekatan sistem itu? Jadi pendekatan sistem itu atau system approach itu merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami. Terus solusi alternatifnya telah dipertimbangkan dan solusi yang sudah dipertimbangkan akan terpilih gitu. Oke. Dalam pendekatan sistem ini ada 3 tahap yang harus dilakukan oleh analis sistem. Yang pertama ada upaya persiapan, upaya definisi, dan upaya solusi. Nah, upaya persiapan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menyiapkan pemecahan masalah dengan memberi suatu orientasi sistem. Terus ada tadi upaya definisi. Nah, upaya definisi itu adalah perancang. Di tahap ini perancang itu hanya melakukan proses pengidentifikasian masalah. Tadi upaya solusi. Nah, ini perancang atau analis itu memilih solusi yang terbaik dan mengimplementasikannya. Terus, tahap 1 tadi ada upaya persiapan. Nah, di upaya persiapan ini ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh analis sistem. Yang pertama, melihat perusahaan itu sebagai suatu sistem. Mengenal sistem lingkungannya dari individu sampai ke tingkat manajemen. Terus ada mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Misalnya subsistem perusahaan itu adalah manajer. Terus ada tahap 2. Nah, di tahap 2 ini ada 2 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, melanjutkan dari sistem ke subsistem dan menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Nah, yang ketiga ada tahap solusi. Nah, di sini perancang harus mengidentifikasi solusi-solusi alternatifnya, terus mengevaluasi apakah solusi itu bisa bekerja secara efektif, ya, terus memilih solusi yang paling efektif dan mengimplementasikannya serta menindaklanjuti. Nah, apabila menindaklanjuti di sini seperti apakah solusi itu sudah bekerja secara efektif? Kalau belum, maka akan pengulangan langkah lagi. Terus ini ada siklus hidup pengembangan sistem. Nah, ini atau SDLC, System Development Life Cycle, ini merupakan salah satu pendekatan dalam mengembangkan sistem informasi. Nah, SDLC ini, selanjutnya dulu. Ada SDLC tradisional. Nah, SDLC tradisional ini pengembang sistem dengan melakukan beberapa tahap, yaitu perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Proyek itu akan direncanakan dari sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Sistem yang ada akan dilakukan analisis apakah terdapat sebuah masalah atau sebuah hambatan dari sistem yang baru. Barulah akan dilakukan desain perancangan dan akan diimplementasikan untuk digunakan ke jangka waktu yang cukup lama atau panjang. Terus ada prototype.
Nah, ini merupakan salah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Bagaimana sistem itu berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Di sini ada dua jenis prototype. Yang pertama prototype evolusioner dan prototype persyaratan. Terus ada keuntungan dari prototyping. Prototyping ini proses pembuatan prototype. Nah, keuntungannya dari prototyping ini adalah membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna, terus pengembang dapat melakukan pengerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam mengembangkan sistem. Terus kelemahannya ini terburu-buru, prototype evolusioner bisa tidak efisien, pengguna terlalu bergembira. Nah, di sini ada pengembangan aplikasi cepat atau RAD yang merupakan salah satu metodologi prototype. Nah, suatu metodologi yang memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dalam lingkup yang lebih luas. Nah, unsur-unsur penting dari RAD ini adalah manajemen individu, metodologi, dan alat-alat. Nah, ini ada pengembangan berfase. Ini merupakan metodologi dari kombinasi antara SDLC tradisional, prototype, dan RAD. Nah, adapun tahapannya pertama investigasi awal. Nah, para pengembang sistem akan mempelajari masalah yang ada di dalam sistem. Terus mereka menganalisis persyaratan fungsional pengguna dengan berbagai teknik pengumpulan informasi dan mendokumentasikannya. Terus melakukan perancangan untuk sistem yang baru dan membuat konstruksi awal ini membuat dan akan dilakukan pengujian apakah dapat diterima atau ditolak oleh pengguna. Kalau misalkan ditolak, maka akan kembali ke tahap awal, yaitu investigasi awal. Terus ada konstruksi akhir dan pengujian sistem. Di konstruksi akhir dan pengujian sistem ini akan dilakukan pemasangan. Nah, terus ada desain ulang proses bisnis, yang merupakan pengerjaan ulang sistem. Di sini ada dua teknis. Yang pertama, rekayasa ulang, yaitu merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalisnya. Dan rekayasa terbalik, yaitu proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi abstraksi yang lebih tinggi daripada yang saat ini. Terus ada alat-alat pengembang sistem. Nah, pastinya para penganalis atau pengembang sistem membutuhkan alat-alat untuk mengembangkan suatu sistem. Di sini ada diagram arus data. Nah, itu adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol yang mengilustrasikan bagaimana data mengalir dari proses yang terhubung. Nah, ini 4 simbol datanya ada arus data, penyimpanan data, proses, dan lingkungan. Nah, arus data itu terdiri dari sekumpulan unsur data yang berhubungan secara logis yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Terus penyimpanan data ini seperti gudang data, di mana data tersebut disimpan. Terus proses ini mengubah input menjadi output. Dan lingkungan itu input yang memberikan data seperti individu, organisasi, manajemen, sistem. Terus data diagram arus bertingkat ini dibagi menjadi 3, yaitu diagram konteks, diagram nomor N, dan beberapa detail yang diperlukan. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.